software retail grosir 3 level harga, kodenya ARG31 atau RG301. Untuk mendapatkan installer, kita bisa download dari website indo-aplikasi.com atau indoaplikasi.com. Software retail grosir 3 level harga ini adalah software untuk penjualan toko yang menerapkan 3 level harga jual. Untuk mendapatkan installernya, kita klik download, kita simpan, save. Untuk menginstalnya, kita klik yang kita download ini, kita double klik installernya, run, more info, run anyway, next, install, finish. Kita buka di desktop ini, klik dulu ke kiri, kemudian klik kanan, property, compatibility, kita centang ini compatibility mode, klik atau centang run this program in compatibility mode for, kita pilih Windows XP Service Pack 2 atau Windows XP Service Pack 3, klik apply, lalu OK. Lalu kita jalankan softwarenya. Anda bisa melakukan registrasi dengan menggunakan kode voucher yang telah Anda beli, atau jika belum membeli bisa SMS order dengan format order pagar PPC pagar ARG31 pagar kirim ke nomor server ini 082264888444. Kita close dulu. Di sini ada tab transaksi dan master. Pada bagian master ada barang, supplier, pelanggan, back office, kalkulator, password, dan pengaturan. Pada bagian pengaturan ini digunakan untuk mengatur identitas toko Anda. Untuk mengaturnya seperti ini, misalkan nama tokonya misalkan toko Matahari Bersinar. Ini contoh saja ya. Misalkan alamatnya Jalan PB Sudirman misalkan. Nomor 345. Misalkan nama kotanya adalah Jakarta misalkan. Ini hanya contoh saja. Misalkan nomor teleponnya berapa atau nomor kontak atau website atau apa bisa diletakkan di sini. Misalkan teleponnya 021 12345678990. Ini contoh saja. Klik simpan. Untuk mengatur footer bisa di sini. Di bawahnya pengaturan header. Kemudian untuk pengaturan data operator digunakan untuk mendata karyawan atau kasir dan sebagainya yang diperbolehkan untuk login di software ini. Nanti hak aksesnya apa saja dicentang seperti itu. Untuk mendata barang yang kita jual di toko, masuk ke data barang, klik tambah. Ini sebagai contoh saja ya. Misalkan kita di toko kita menerapkan scanner barcode, berarti kita pakai scanner barcode. Bisa juga tidak pakai scanner barcode dengan diketik manual pakai keyboard atau dicari pakai mouse. Ini sebagai contoh saja, pakai scanner saya tancapkan dulu. Ini scannernya sudah saya tancapkan. Ini sebagai contoh saja untuk mendata barang saya ambilkan. Ini depan saya ada Dettol hand sanitizer. Nah, kodenya seperti itu. Untuk mendata pertama itu kita harus mengetik manual. Nanti untuk penjualan setelah kita data seperti ini, nama barangnya itu akan muncul otomatis. Tapi kalau untuk pertama ini kita harus mendata atau mengetikkan secara manual terlebih dahulu. Misalkan kategorinya harga belinya misalkan 35.000, harga jual level 1-nya misalkan 45.000,
level 2 nya misalkan 50.000, misalkan level 2 nya 43.000, level 3 nya misalkan 40.000, contoh saja ya. Ini stoknya sementara misalkan 0 dulu, simpan, maka sudah terdata ini hand sanitizer Dettol ini yang paling atas ini. Ini adalah contoh untuk mendata barang. Untuk mendata supplier, pelanggan dan seterusnya sama dengan mendata barang tersebut. Kemudian kita contohkan untuk pembelian. Ini digunakan untuk mendata kulakan dari supplier. Misalkan kita kulakan hand sanitizer tadi, kita cari ini Dettol. Misalkan kita kulakan 100 botol, enter. Nah, 3.500.000. Bayarnya tunai atau utang? Misalkan tunai, kita bayar 3.500.000. Simpan. Maka stok hand sanitizer tersebut akan bertambah. Nah, ini jumlahnya menjadi 100 yang sebelumnya 0. Ada juga di laporan keluar masuk barang. Ini hand sanitizer Dettol masuk 100 pembelian keterangannya. Untuk keuangan, kas akan berkurang, pengeluaran kas 3.500.000. Hutang tidak bertambah karena tadi kita tunai. Jika pembeliannya tunai akan mengurangi kas, ada kas keluar. Jika pembeliannya tidak tunai akan menjadi hutang di sini. Kemudian kita penjualan. Misalkan contohnya ya pakai ini. Ini misalkan ada orang beli hand sanitizer Dettol. Ya, kita cari pakai keyboard, tekan F1 atau enter di sini. Seperti ini. Misalkan beli 1. Misalkan bayar 50.000. Tekan F8 di keyboard, cetak. Itu contoh jika tidak pakai scanner. Ada laporan penjualan grafik laba penjualan. Jika kita pakai scanner barcode juga bisa. Ini saya contohkan, saya scan. Kita isikan berapa jumlah belinya, misalkan 1. Enter. Bayarnya berapa, misalkan 45.000. Simpan, cetak. Maka datanya akan masuk ke tabel penjualan, juga di ini, kemudian di laporan keluar masuk juga penjualan 1, penjualan 1. Tadi kan pembeliannya 100, penjualannya 1, jadi total masuk 100, total keluar 2, berarti tinggal 98. Kita lihat stoknya berapa ya, 98 ini ya, 98. Tadi muncul expired ya. Expirednya kita setting tanpa expired. Ini juga bisa, atau kita ubah tanggalnya berapa. Demikian panduan mengenai software retail grocer 3 level harga, kodenya ARG31. Jadi untuk pembelian yang tidak tunai itu akan masuk ke hutang, bisa dibayar nanti. Ketika pembayaran hutang kas akan berkurang. Kemudian penjualan yang tunai akan menambah kas masuk ini 45.000. Tapi jika penjualannya tidak tunai, maka akan masuk ke piutang. Ketika pelanggan membayar piutang pada kita, maka kas akan bertambah, kas masuk. Jadi kalau hutang itu kita punya tanggungan, punya kewajiban kepada pihak lain. Kalau piutang, pihak lain, misalkan pelanggan, punya kewajiban kepada kita. Jadi kita punya hak
mereka harus membayar. Demikian panduan mengenai software retail grocer 3 level harga ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.